Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul tentang Pancasila sebagai sistem etika dan moral bangsa Indonesia. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di sini kan kami akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika dan moral bangsa Indonesia. Nah, terlebih itu saya akan menjelaskan apa sih Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia bertindak atau bersikap, bahkan bertingkah laku. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak dan tentang asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak suatu masyarakat, serta kumpulan asas mengenai baik buruknya suatu yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang menggunakan 5 dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar bagaimana masyarakat itu bertindak dan bertingkah laku serta untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sumber Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pancasila sebagai sistem etika pada masa Orde Lama masih berbentuk filosofis Grundslang atau Weltanschauung. Nilai-nilai Pancasila belum ditekankan ke dalam sistem etika, namun nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan lewat perantara B4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada 187 banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila. Sebagai temuan dari peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik tersebut adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber yang kedua adalah sumber sosiologis. Banyak budaya di Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, masyarakat Minangkabau yang memiliki prinsip bulatkan air dalam wadah, bulatkan kata-kata berdasarkan musyawarah dalam bermusyawarah. Dan masih banyak lagi tradisi di Indonesia yang tersebar dan memerlukan penelitian mendalam. Sumber yang ketiga adalah sistem politik. Sistem politik di Indonesia berdampak kepada Pancasila sebagai teori etika. Banyak terjadi pelanggaran etika politik pada masa reformasi. Ketika Pancasila sedang booming sebagai teori etika, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh legislator, gubernur, dan hakim negara bagian merupakan contoh perilaku tidak etis dalam politik. Korupsi di berbagai kalangan pemerintahan merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika.
Nah, jadi dinamika Pancasila sebagai sistem etika, dia ini menggambarkan evolusi prinsip-prinsip etika yang dituangkan dalam Pancasila. Nah, dia itu kesulitannya melekat dengan penerapannya. Nah, berikut ini argumen mengenai inner Pancasila sebagai kode etik. Nah, yang pertama itu ada aliran teleologi. Nah, jadi aliran ini menjelaskan bahwa suatu tujuan atau akibat dari perbuatan dapat mengetahui benar atau buruknya perilaku. Nah, dalam etika Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi tujuan akhir yang harus tercapai. Nah, yang kedua itu ada eksistensi Pancasila. Nah, jadi walaupun Pancasila ini sudah menjadi dasar negara semenjak kemerdekaannya, orang-orang itu masih melihat bahwa Pancasila ini menjadi gagasan politik teoritis yang belum diimplementasikan dalam praktek. Nah, jadi suatu reformasi itu bisa gagal karena diakibatkan oleh tidak efisiennya penerapan Pancasila. Nah, yang ketiga ada esensi Pancasila. Nah, jadi nilai Pancasila dalam etika itu awalnya ditekankan dalam prinsip-prinsip moral yang boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadinya Pancasila ini memiliki tanggung jawab besar untuk membangun untuk membangun kerangka etika dalam untuk membangun kerangka etika yang benar di bidang ini. Nah, yang terakhir di sini adalah tantangan. Nah, jadi tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika antara lain yaitu adanya otoritarisme pemerintahan, korupsi, ketidakadilan ekonomi, aksi terorisme, dan ketidakadilan hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kemerosotan moral masyarakat Indonesia. Nah, hal ini terjadi karena masuknya gaya hidup konsumerisme, individualisme, dan hedonisme di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kurangnya implementasi pemerintah. Nah, praktik yang dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Nah, hal ini menyebabkan banyak kritik terhadap demokrasi dan keadilan. Yang ketiga yaitu dampak reformasi. Nah, kebebasan pasca reformasi banyak disalahgunakan sehingga norma moral semakin terlupakan. Yang keempat yaitu kurangnya realisasi. Nah, masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik itu masyarakat maupun institusi. Nah, yang kelima yaitu kurang perbedaan penafsiran. Nah, penafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila setiap masyarakat itu berbeda-beda. Nah, hal ini menyebabkan penerapan nilai norma yang dilakukan juga berbeda-beda oleh setiap individu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Materi yang saya bawakan yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem moral dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem moral. Jadi, Pancasila sebagai sistem moral berarti Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan pedoman etika bagi seluruh warga negara Indonesia dalam bertindak dan berperilaku. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila yaitu digunakan untuk menilai baik buruk, benar salah, adil atau tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dengan kata lain, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum atau politik negara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara Indonesia agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dia menekankan pada nilai moral religius yaitu imam dan takwa kepada Tuhan serta penghormatan terhadap kebebasan beragama. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan keyakinan dan menghormati keyakinan agama lain. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mengajarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan bersikap adil dan beradab. Contohnya adalah bersikap sopan, bersikap adil, peduli terhadap sesama, dan tidak menindas orang lain.
Nah, selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang menemukan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan persaudaraan. Contohnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati atau menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung nilai moral demokrasi, yang menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah, dan mencapai mufakat. Contohnya adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa memaksa kehendak pribadi. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan nilai moral keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial. Contohnya adalah tidak egois, membantu sesama, dan ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Fungsi Pancasila sebagai sistem moral menjadi pedoman etika dan moral bagi setiap warga negara, menjadi tolak ukur untuk menilai suatu tindakan baik atau buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi sumber moral hukum dan kebijakan negara agar setiap peraturan selaras dengan nilai Pancasila, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk karakter warga negara yang baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan beradab. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Menunjukkan sikap peduli dan tolong-menolong antar warga. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Menegakkan sikap keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan hubungan Pancasila sebagai sistem etika dan moral bangsa Indonesia. Nah, perannya itu terletak pada hubungannya itu terletak pada perannya yang saling melengkapi. Nah, di mana Pancasila sebagai sistem etika menjadi dasar nilai dan pedoman tentang bagaimana manusia Indonesia seharusnya bersikap. Sedangkan Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia itu merupakan wujud nyata dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Nah, melalui penerapan nilai-nilai setiap sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan, Pancasila itu akan membentuk karakter bangsa Indonesia yang beriman, beradab, dan berkeadilan. Nah, jadi dengan demikian Pancasila menjadi sumber dan pedoman utama bagi etika serta moral bangsa Indonesia. Nah, dari penjelasan saya dan teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika dan moral bangsa Indonesia adalah landasan nilai yang membimbing perilaku bangsa Indonesia menuju kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan, dan harmonis. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika dan moral, bangsa Indonesia dapat menjaga jati diri dan martabatnya di tengah perkembangan dunia modern.